Menjadi tua adalah anugerah. Tapi menjadi tua tanpa persiapan adalah penderitaan yang perlahan mencabik harga diri. Namaku Sumarni, usia 72 tahun. Aku tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tidak ada yang istimewa dariku, hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang dulu mencurahkan seluruh hidupnya untuk suami dan anak-anak. Aku tak pernah sekolah tinggi, tak pernah punya karir cemerlang. Tugasku hanya satu, mendampingi suami, membesarkan anak-anak, dan menjaga rumah tetap utuh. Sebelum lanjut, dukung channel Cerita Usia Senja dengan menekan tombol subscribe dan tonton sampai akhir. Karena mungkin kisah dalam channel ini bisa menjadi pelajaran berharga untukmu. Suamiku meninggal 15 tahun lalu. Serangan jantung di pagi hari yang mendung. Sejak saat itu, aku mulai belajar hidup sendiri. Tapi waktu itu aku masih kuat, masih sanggup memasak, mencuci, bahkan sesekali membantu tetangga membuat kue atau menjahit seragam sekolah anak-anak mereka. Uang pensiun almarhum suami juga masih cukup untuk kebutuhan dasar. Tapi tahun-tahun berjalan, tubuh mulai melemah, tabungan mulai menipis, dan anak-anak mulai menjauh. Aku punya 3 anak, Dedi, Rina, dan Bagas. Dulu, mereka selalu berebut untuk mencium pipiku setiap kali pulang sekolah. Dulu, aku adalah rumah mereka, tempat semua luka disembuhkan, tempat semua tawa dilahirkan. Tapi sekarang, rumah ini sepi. Mereka tak lagi sering datang. Bahkan untuk sekadar menanyakan kabar lewat telepon, sudah jadi hal langka. Setelah uang pensiun habis dan tenagaku tak lagi bisa diajak bekerja, aku mulai menggantungkan hidup pada anak-anakku. Satu-satunya hal yang kupikir waktu itu, bukankah ini waktunya aku dirawat? Bukankah dulu aku membesarkan mereka tanpa mengeluh? Dedi, anak pertamaku, tinggal di kota besar. Ia bekerja di perusahaan properti dan hidupnya terbilang mapan. Tapi setiap kali aku meminta sedikit bantuan, jawabannya selalu sama. Iya bu, nanti ya, masih banyak cicilan. Lama-lama, aku tak lagi menelpon. Tak ingin mengganggu hidupnya yang terlihat bahagia di media sosial. Rina, anak keduaku, awalnya tampak paling perhatian. Ia sering mengirim uang setiap bulan, bahkan kadang membelikanku sembako. Tapi setelah suaminya kehilangan pekerjaan, perhatian itu perlahan memudar. Sekarang, pesannya hanya muncul saat butuh doa atau meminta maaf karena belum bisa bantu apa-apa. Bagas, anak bungsuku, sempat tinggal bersamaku selama beberapa bulan setelah menikah. Kupikir, akhirnya aku punya teman hidup. Tapi ternyata, kehadiranku di mata menantuku adalah beban. Aku sering merasa jadi tamu di rumahku sendiri. Piring yang kugunakan diletakkan terpisah. Bumbu dapur yang kubeli diam-diam dibuang. Bahkan ada hari di mana aku harus menahan lapar karena merasa sungkan mengambil nasi yang baru dimasak. Lama-lama aku sadar, aku tak lagi dianggap ibu di mata mereka. Aku hanya seseorang yang membutuhkan bantuan, dan itu membuat mereka tak nyaman. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dan hidup di rumah cicilan yang mereka beli sendiri. Aku pernah mendengar tetangga berkata, anaknya 3, tapi ibunya kok tinggal sendiri ya? Kasihan. Dan entah kenapa, kalimat itu menusuk jauh lebih dalam dari yang seharusnya. Aku tidak marah pada anak-anakku. Aku hanya kecewa pada diriku sendiri, karena terlalu bergantung. Aku pikir, setelah memberi segalanya, aku berhak menerima cinta yang sama. Tapi ternyata, cinta yang bersyarat pada kondisi dan keadaan itu nyata. Ternyata, saat orang tua tak lagi bisa memberi, ia perlahan menjadi tak terlihat. Aku pernah mencoba tinggal di rumah Dedi selama 2 minggu. Tapi rumahnya terlalu mewah untukku. Makanannya berbeda, suasananya berbeda. Bahkan cucu-cucuku tampak canggung denganku. Aku merasa seperti orang asing, padahal aku nenek mereka. Suatu malam, aku duduk di beranda, menatap langit. Aku menangis.
Bukan karena sedih ditinggalkan, tapi karena akhirnya aku sadar. Kesalahanku adalah terlalu yakin bahwa cinta anak akan sama seperti cinta ibu. Padahal tidak. Cinta ibu tak pernah bersyarat. Tapi cinta anak bisa berubah oleh keadaan. Aku mulai menulis catatan harian. Menulis tentang perasaanku, penyesalanku, dan apa yang akan kuperbaiki. Aku mulai menjual kerajinan tangan kecil, merangkai bunga plastik, menjahit taplak meja dari kain perca. Uangnya tak banyak, tapi cukup untuk membeli beras sendiri. Cukup untuk membuktikan bahwa aku masih bisa berdiri tanpa bergantung. Aku tak ingin kaya raya. Aku hanya ingin tetap dihargai. Hidupku kini sederhana. Bangun pagi, menyapu halaman kecil di depan rumah, menyeduh kopi hitam yang aku campur dengan sedikit gula merah. Tidak ada suara riuh anak-anak. Tidak ada cucu yang berlari. Hanya burung gereja yang berkicau di atap seng. Tapi anehnya, justru di kesunyian ini, aku merasa tenang. Tak ada lagi tekanan untuk menjadi ibu yang sabar. Tak ada lagi penantian akan kabar dari anak-anak. Aku belajar menerima bahwa hidup tak harus bergantung pada orang yang dulu kita besarkan. Aku belajar bahwa menjadi tua bukan berarti menjadi lemah. Kita hanya perlu belajar ulang cara bertahan sendiri. Tetangga-tetanggaku mulai mengenal hasil kerajinan tanganku. Mereka memesan taplak meja untuk hajatan, bantal duduk dari perca, bahkan kadang minta dibuatkan kado kecil untuk pengajian. Aku tak pernah menetapkan harga. Aku hanya bilang, seikhlasnya saja. Dan dari situ, perlahan aku mulai punya tabungan kecil. Tak banyak, tapi cukup membuatku bisa beli obat sendiri, bayar kontrakan sendiri, tanpa harus memelas pada anak-anak. Beberapa bulan lalu, Dedi datang tiba-tiba, tanpa kabar. Ia membawa serta istrinya dan 2 anaknya. Katanya ingin menjenguk. Tapi aku bisa membaca sorot matanya. Ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Setelah makan siang, ia duduk berhadapan denganku dan berkata, "Bu, bolehkah Bagas tinggal di rumah ibu untuk sementara? Dia lagi ada masalah sama istrinya. Mau cari suasana tenang dulu." Aku menatapnya lama. Tidak menjawab langsung. Yang terbayang justru saat Bagas dan istrinya dulu tinggal bersamaku, memperlakukanku seperti benalu. Tapi sekarang, setelah rumah tangga mereka goncang, aku yang diminta menampung. Kalau hanya seminggu 2 minggu, silakan, jawabku akhirnya. Dedi tersenyum lega, tapi di hatiku, aku menangis. Bukan karena aku marah, tapi karena kenyataannya, aku baru dicari saat mereka butuh sesuatu. Bagas datang 3 hari kemudian. Sendiri. Wajahnya kusut. Ia lebih kurus dari terakhir kali yang kulihat. Tak banyak bicara. Tapi malam itu, sebelum tidur, ia duduk di sampingku. "Bu, maafkan kami kalau dulu kami pernah menyakiti hati ibu." Aku menoleh. Air matanya jatuh diam-diam. Waktu kami tinggal di sini, aku terlalu nurut sama istriku. Aku tahu ibu sering sakit hati, tapi aku nggak cukup berani buat melawan. Aku tak menjawab, hanya memegang tangannya perlahan. Sekarang, setelah rumah tanggaku di ujung tanduk, aku malah kangen rumah ini. Kangen nasi hangat buatan ibu. Kangen suara ibu marahin aku karena bangun kesiangan. Aku hanya tersenyum. Tak tahu harus berkata apa. Karena di satu sisi aku senang Bagas datang dengan ketulusan. Tapi di sisi lain, aku sadar, aku tak boleh berharap banyak lagi. Aku sudah belajar bahwa harga diri harus dijaga, bahkan oleh cinta seorang anak. Aku sering termenung malam hari, menatap langit dari jendela kecil kamar. Kupikir-pikir, mungkin kesalahanku bukan hanya menggantungkan masa tua pada anak, tapi juga tidak mempersiapkan masa tua sejak dulu. Aku terlalu sibuk mencintai orang lain, sampai lupa mencintai diriku sendiri. Terlalu banyak memberi, sampai lupa menyisakan untuk diri.
terlalu yakin akan balasan cinta dari anak-anak, sampai lupa bahwa dunia berubah. Zaman berganti. Anak-anak tumbuh di dunia yang keras. Cinta mereka pun diuji oleh kebutuhan, tekanan, dan urusan rumah tangga mereka sendiri. Kini aku tahu, menjadi tua itu pasti, tapi menjadi tua yang tetap dihormati, itu harus disiapkan. Dan salah satu cara terbaik adalah dengan punya kendali atas hidup sendiri. Bukan hanya soal uang, tapi soal keberanian untuk tetap berdiri. Jika kamu masih muda dan membaca kisahku, tolong jangan biarkan orang tuamu menua dalam ketidakpastian. Jangan biarkan mereka menunggu pesan yang tak pernah kau kirim. Kadang, yang mereka butuhkan bukan uangmu, tapi rasa dihargai, diperhatikan. Dan jika kamu orang tua sepertiku, yang mulai merasakan tubuh melemah, ingatan memudar, dan anak-anak menjauh, ingatlah, kamu masih bisa bahagia, asal kamu berhenti menggantungkan kebahagiaanmu pada anak-anak. Mulailah menata hidupmu, dari hal kecil, dari rasa cukup, dari menerima bahwa masa lalu sudah selesai, dan masa depan ada di tanganmu, bukan di tangan anak-anakmu. Bagas hanya tinggal 2 minggu, lalu ia kembali ke istrinya. Tak tahu apakah mereka rujuk atau berpisah. Tapi sebelum pergi, ia mencium keningku dan berkata, "Ibu adalah rumah yang paling aku rindukan. Maaf, aku baru sadar sekarang." Aku menangis setelah ia pergi, tapi bukan karena sedih. Aku menangis karena akhirnya aku bisa memaafkan. Dan lebih dari itu, aku akhirnya benar-benar berdamai dengan diri sendiri. Kini, setiap pagi aku tetap membuat kerajinan, menyiram bunga, dan sesekali berbagi cerita dengan tetangga yang mampir. Aku bukan orang tua yang kaya harta, tapi aku tak lagi menggantungkan hidup pada anak-anak. Dan itu membuatku merasa kaya. Kaya martabat, kaya ketenangan, dan kaya kebijaksanaan yang lahir dari luka. Aku pernah mengandalkan anakku saat tua, dan kini aku tahu, itu adalah kesalahan. Tapi dari kesalahan itu, aku belajar menjadi tua dengan lebih bermartabat, lebih mandiri, dan lebih mencintai diriku sendiri. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan ceritamu di kolom bawah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.